Chapter 616 Gerbang Qin. Pegunungan Qin memiliki keliling tidak kurang dari 1 juta mil dan bisa dikatakan sangat luas. Namun secara relatif, itu hanya sebuah sudut kecil dari wilayah barat prefektur tengah. Ini adalah tanah kuno yang misterius. Sangat sulit bagi dunia luar untuk memahaminya. Ada banyak legenda tentang para ahli yang sangat kuat, namun tidak banyak orang yang tahu tentang mereka. Ada yang mengatakan bahwa di masa lalu, ada seorang santo kuno yang tak tertandingi di kolong langit. Dia menjelajahi 5 wilayah besar dan pada akhirnya, dia dipukuli ke tanah oleh seorang pria tua yang sedang menggembalakan domba. Bahkan di zaman kuno baru-baru ini, hal serupa terjadi 20.000 tahun yang lalu. 8 ahli tertinggi datang ke pegunungan Qin untuk mencari masa lalu kuno dan semuanya dilemparkan ke danau oleh seorang nelayan. Ini adalah tanah kuno dengan warisan uniknya sendiri. Bagi orang-orang di dunia luar, tempat ini sangat misterius dan diselimuti oleh lapisan kabut. Pegunungan Qin membentang sejauh 1 juta mil dan ada banyak pegunungan di mana-mana. Pernah ada seseorang yang menggali makam 12 kaisar kuno dalam waktu setengah tahun. Tanah ini sangat luar biasa. Setelah beberapa kaisar meninggal, mereka akan selalu memikirkan cara untuk mengubur diri mereka sendiri di pegunungan Qin, menyebabkan orang bingung. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah tanah yang berhubungan dengan keabadian. Menurut legenda, ada orang yang pernah naik ke keabadian. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah tanah yang tidak bisa dipahami dengan banyak makam di bawah tanah. Ada orang-orang yang berkultivasi di sana, berusaha untuk memverifikasi dao mereka, yang tidak diketahui oleh dunia luar. Ada terlalu banyak rahasia mengenai pegunungan Qin. Bahkan ada orang yang mengklaim bahwa Kaisar Azure lahir di pegunungan Qin dan hanya pergi ke tanah tandus timur setelah itu. Ada legenda yang mengatakan bahwa ada kolam transformasi abadi di pegunungan Qin. 30.000 tahun yang lalu, teratai biru memperoleh kesadaran dan berubah menjadi bentuk manusia. Setelah itu, ia tumbuh selangkah demi selangkah dan akhirnya menjadi fisik Kaisar Biru yang mengguncang dunia. Ada banyak ahli tersembunyi di pegunungan Qin, dan ada banyak makam di bawah tanah. Ini adalah kesimpulan yang didapat Ye Fan setelah beberapa waktu. Meskipun dia melihat Li Xiaoman, tidak mungkin baginya untuk mengenalinya. Oleh karena itu, dia memilih untuk tetap tinggal dan berkeliaran di tanah kuno ini, diam-diam mengamati, ingin menemukan jejak Hua Yunfei. Sekte kecil yang sedang menurun itu menempati 4 gunung kecil dan hanya memiliki total 20 orang. Bisa dikatakan sangat kecil. Li Xiaoman adalah murid dari salah satu gunung. Itu tidak benar. Bagaimana mungkin sekte kecil yang sedang menurun seperti itu memiliki seorang penatua agung tanah suci? Selain itu, dia menemukan bahwa ada 2 atau 3 murid yang sangat kuat. Kultivasi mereka telah mencapai alam transformasi naga, dan mereka tidak lebih lemah dari para ahli muda di kediaman Qixi. Ini benar-benar aneh. Orang-orang ini semua menyembunyikan kultivasi mereka, dan orang biasa tidak akan bisa melihat mereka sama sekali. Hanya Ye Fan, yang telah mengembangkan mata ilahi asal, yang dapat melihat melalui kepalsuan dan melihat sumber kultivasi mereka. Ini tidak sederhana sama sekali. Pasti ada alasan di baliknya. Saya harus berhati-hati. Ye Fan tetap tinggal dan memahami semuanya secara detail. Dia mengetahui bahwa sekte kecil yang menurun ini disebut Sekte Qin. Tempat ini hanyalah sebuah cabang, dan juga bisa dianggap sebagai sekte luar. Sekte luar sekecil itu sebenarnya memiliki ahli fondasi abadi tingkat pertama. Dia merasa ini tidak terbayangkan. Sekte Qin tidak terlalu besar, dengan hanya lebih dari 100 anggota. Ada 4 cabang di utara, selatan, timur, dan barat, yang disebut sekte luar. Sekte utama terletak di tengah-tengah wilayah pegunungan ini, dan hanya berjarak 20-30 li dari cabang utara, selatan, timur, dan barat. Di wilayah ini, ada beberapa desa yang tersebar, dan semuanya adalah rakyat biasa. Ada beberapa anak nakal yang sering berlari ke atas gunung untuk bermain, dan tidak ada yang peduli dengan mereka. Bisa dikatakan bahwa sekte kecil yang menurun dengan hanya 100 anggota ini tidak memiliki aturan yang ketat. Itu terlihat sangat santai, dan sama sekali tidak tampak seperti sekte rahasia. 9 rahasia ada di sekte kecil ini. Di Sekte Qin, garis keturunan pemimpin sekte memiliki nama keluarga Qin, dan mereka sepertinya tidak memiliki hubungan dengan klan Kai. Satu-satunya hal yang membuat orang curiga adalah bahwa sekte kecil yang menurun ini sebenarnya memiliki sejarah beberapa ribu tahun. Dibandingkan dengan dunia fana, tidak diketahui berapa banyak dinasti yang telah dilalui. Desa-desa di sekitarnya tidak tahu berapa lama sekte Qin dapat ditelusuri kembali.
Karena terlalu kuno, seolah-olah sudah ada sejak era nenek moyang mereka. Bukan karena nama keluarga Kai, tapi sebuah sekte kecil dengan sejarah yang begitu panjang. Ini melampaui akal sehat. Bahkan untuk sekte tingkat puncak, itu hanya pada level ini. Dengan begitu sedikit orang, bagaimana mungkin jumlah murid muda bisa begitu tinggi? Akhirnya, dia diam-diam mendekati puncak utama, ingin melihat kekuatan sekte utama. Meskipun disebut puncak utama, sebenarnya tingginya hanya lebih dari 1000 meter. Itu 2-300 meter lebih tinggi dibandingkan dengan gunung-gunung di sekitarnya. Itu tidak memancarkan aura agung, juga tidak memancarkan aura agung. Itu sangat biasa dan biasa saja. Bahkan, itu agak mirip dengan kuil Tao kecil tempat sage tua berada. Itu terlihat biasa dan biasa saja, tetapi ada petunjuk untuk kembali ke keadaan alami seseorang. Tidak lama kemudian, jantung Ye Fan berdebar. Dia menemukan keberadaan tertinggi bermeditasi di depan puncak utama, tidak bergerak sama sekali. Apakah ini benar-benar sekte kecil? Saya baru saja tiba di puncak utama dan saya sudah melihat keberadaan tertinggi. Dia tercengang. Ada hamparan bangunan di gunung kecil ini. Mungkinkah ada karakter yang lebih kuat, atau bahkan beberapa eksistensi tertinggi? Ye Fan tidak mengambil langkah lebih dekat. Perasaan spiritual karakter semacam ini luar biasa, dan dia akan merasakannya jika dia tidak berhati-hati. Jika bukan karena danau emas di antara alisnya yang dibaptis oleh kesengsaraan guntur, dan indera ilahi yang sangat kuat, serta teknik dewa surgawi, dia pasti sudah ditemukan sejak lama. Ini adalah sekte tersembunyi. Sekarang, dia sudah bisa memastikan bahwa sekte kecil yang tampaknya menurun ini luar biasa dan memiliki rahasia yang tidak diketahui. Meskipun tidak bermarga Kai, kemungkinan besar layak untuk berhenti di sini. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Fan dengan cermat membaca catatan sejarah kabupaten dan prefektur di daerah ini. Dia menemukan bahwa ada nama keluarga yang terkenal di daerah ini di masa lalu, Kai. Sayangnya, nama keluarga ini telah pindah di era yang tidak diketahui, dan keberadaannya tidak diketahui. Tanah lama klan Kai. Tidak lama kemudian, Ye Fan secara tidak sengaja menemukan sebuah buku kuno di perpustakaan klan terkemuka setempat, dan dia belajar lebih banyak lagi darinya. Di era yang sangat kuno, hanya ada satu nama keluarga utama di daerah ini, yaitu klan Kai. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, seluruh klan telah pindah 30.000 tahun yang lalu, dan sejak saat itu, mereka menghilang. 30.000 tahun yang lalu, bukankah itu adalah waktu ketika Kaisar Azure yang legendaris mengambil bentuk manusia dan mencapai Dao? Klan Kai pernah tinggal di pegunungan Qinling di masa lalu, dan ada desas-desus bahwa Kaisar Azure juga berasal dari daerah ini, yang berasal dari kolam transformasi abadi. Ada kemungkinan 80 hingga 90% bahwa sekte Qin berasal dari klan Kai. Mereka telah kembali ke tanah air mereka, tetapi mereka telah mengubah penampilan mereka. Ye Fan tidak menemukan jejak Hua Yunfei, tapi dia percaya bahwa dia seharusnya ada di dekatnya, atau bahkan di dalam sekte Qin. Dia kemungkinan besar memiliki harta karun rahasia yang dapat mengisolasi auranya. Bahkan mata dewa surgawi saya tidak bisa melihatnya. Ini sangat merepotkan. Ye Fan mempertimbangkannya berulang kali. Dia merasa bahwa dia hanya bisa bergabung dengan sekte Qin dan perlahan-lahan mencari 9 rahasia. Jika tidak, dia tidak akan bisa mendekat secara terbuka. Pegunungan selatan tempat Li Xiaoman berada harus dihindari. Jika tidak, jika dia menemukan jejaknya, konsekuensinya akan mengerikan. Beberapa cabang hanya berjarak puluhan mil, dan pasti akan ada saat-saat ketika mereka akan bertemu. Tapi selama dia tidak mengungkapkan kebiasaan lamanya, seharusnya tidak ada masalah dengan seni transformasi langit dan bumi yang dia pelajari dari buku asal-usul surgawi. Di pegunungan timur sekte Qin, ada 3 gunung pendek. Ada 4 tetua dan 15 murid, serta beberapa ratus ayam, bebek dan angsa. Ye Fan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Jelas ada seorang ahli yayasan abadi lapisan pertama yang menjaga tempat ini, namun ada beberapa ratus hewan yang dipelihara. Itu seperti dunia fana. Mengenai mengapa dia memilih tempat ini, itu karena pegunungan timur akan menerima murid. Secara kebetulan, ini adalah sebuah kesempatan, dan dia ingin memancing di perairan yang bermasalah. Anak anjing, setelah kamu mendaki gunung, kamu harus berkultivasi dengan baik. Jangan mencuri telur angsa lagi. Ini adalah sekte Anda sekarang. Seorang pemburu menatap anaknya. Ye Fan agak terdiam. Ada 4 anak ingusan yang mengikutinya ke atas gunung, dan mereka semua adalah anak-anak dari desa di kaki gunung.
Ketika mereka tidak punya kegiatan lain, mereka berlari mendaki gunung untuk bermain. Dan sekarang, mereka benar-benar akan menjadi murid. Sekte Qin terlalu tidak bermoral dalam hal menerima murid. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Mereka semua adalah anak-anak dari daerah sekitar, dan tidak ada yang namanya mengorek-ngorek akar mereka. Sekte tersembunyi tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Qin Wentian hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri. Anak-anak ingusan itu baru berusia 6-7 tahun, dan mereka semua menatapnya dengan rasa ingin tahu. Salah satu dari mereka berusia sekitar 18 atau 19 tahun, dan memiliki penampilan yang halus dan terpelajar. Dia berpakaian seperti seorang sarjana, dan memancarkan aura ilmiah. Orang yang satunya berusia lebih dari 50 tahun, dan rambutnya jarang. Dia kurus kering, dan tampak sakit-sakitan. Bahkan janggutnya telah memutih, dan dia benar-benar datang ke sini untuk berkultivasi. Sekte Qin Timur tidak menolak siapapun, dan semuanya diterima. 4 anak ingusan, selain kelompok Yevan yang terdiri dari 3 orang, membentuk total 7 murid. Samar-samar, Yevan merasa bahwa cendekiawan dan orang tua yang sakit-sakitan itu tidak sederhana. Namun, di depan orang lain, dia tidak ingin sembarangan menggunakan mata ilahi asal surga untuk menyelidiki mereka. Sekte tersembunyi ini sama sekali tidak takut pada orang-orang ini, dan mereka berani menerima siapapun yang datang. Ini cukup untuk membuktikan kepercayaan diri mereka. Inilah yang benar-benar dirasakan Qin Wentian setelah tinggal di gunung selama beberapa hari. Sarjana itu adalah seorang ahli dari alam transformasi naga, dan lelaki tua yang sakit-sakitan itu sebenarnya adalah seorang kultivator unik yang hanya berkultivasi di satu alam rahasia. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti itu, dan kekuatannya tidak mudah diperkirakan. Yevan tidak bisa berkata-kata. Sekte Qin Timur yang kecil hanya memiliki 3 gunung pendek, dan total lebih dari 20 orang. Selain sarjana dan orang tua yang sakit-sakitan, ada juga 2 pembudidaya muda lainnya dari alam transformasi naga. Jika berita ini tersiar, itu akan membuat orang takut setengah mati. Sekte tersembunyi ini, dengan beberapa cabang yang ditambahkan bersama, kualitas murid-murid mereka hampir bisa dibandingkan dengan tanah suci. Jumlahnya hanya lebih dari 100 orang, namun mereka memiliki pencapaian seperti itu. Rasanya seperti sebuah fantasi, dan tidak akan ada yang percaya jika berita ini tersebar. Orang-orang ini kemungkinan besar sama dengan saya, dan menemukan ki dari 9 rahasia melalui semacam petunjuk. Setelah Yevan memahami secara detail, dia merasa ada banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok di tempat kecil ini, dan sulit untuk menebak siapa pewaris sekte tertinggi yang paling menonjol. Boom! Tidak jauh dari situ, asap dan debu membumbung tinggi ke langit, dan segera setelah itu, ayam-ayam terbang dan anjing-anjing melompat. Seorang anak ingusan berlari keluar dari kandang ayam sambil menangis. "Kakak, selamatkan aku." "Ada apa, anjing?" Yevan bertanya sambil tersenyum. Situ kecil dan yang lainnya jatuh ke dalam gua, dan ada peti mati merah tua di dalamnya. Keempat anak ingusan itu sama jahilnya seperti sebelumnya. Mereka berlari untuk mencuri telur, dan pada akhirnya, tanah retak, dan mereka jatuh ke dalam gua. Yevan hanya bisa menghela nafas dalam kekaguman. Memang, ada banyak makam kuno di pegunungan Qin, dan bahkan ada satu makam di tengah gunung. Aneh sekali. Saya memberi hormat kepada paman senior. Sebelum debu mengendap, sebuah siluet yang indah turun dari langit. Li Xiaoman datang ke Sekte Qin Timur, dan dia memberi penghormatan kepada penguasa gunung dari lapisan fondasi abadi lapisan pertama. Chapter 617 Menyelamatkan Dewa. Paman bela diri, tidak akan lama lagi para murid dikirim ke sekte dalam. Guruku ingin kau melakukan persiapan. Li Xiaoman membungkuk. Dia anggun dan seperti dunia lain. Rambut hitamnya yang halus menari-nari tertiup angin, dan gaunnya putih bersih tanpa setitik debu. Saya mengerti, kata kepala suku Gunung Timur, mengangguk. Jantung Yevan berdegup kencang. Apakah dia akan lebih dekat dengan 9 rahasia jika dia memasuki sekte dalam? Saya harus memanfaatkan kesempatan ini. Saya yakin semua orang memiliki pemikiran yang sama. Baru-baru ini, dia memperhatikan Li Xiaoman. Namun, dia tidak melihatnya berinteraksi dengan seseorang yang istimewa. Dia tidak dapat menemukan jejak Hua Yunfei. Dia merasa bahwa Hua Yunfei pasti berada di Sekte Qin, tetapi dia tidak tahu siapa dia. Dia ingin mencarinya melalui Li Xiaoman, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk atau petunjuk apapun. Paman bela diri, saya akan pergi sekarang. Li Xiaoman membungkuk dan lengan bajunya berkibar saat dia terbang ke langit seperti peri.
Ketika asap dan debu di dalam gua mengendap, sebuah peti mati merah terang tergeletak di tanah. 3 anak ingusan menangis di dalamnya, dan ayam serta bebek melompat-lompat. Ketika kepala suku gunung melihat 3 anak nakal yang meratap di bawah, dia langsung marah dan merasa geli. Dia berkata, lihatlah betapa tidak bergunanya kalian. Yang kalian lakukan hanyalah mencuri ayam dan anjing. Jika kalian tidak mendengarkan saya akan mengurung kalian di gua bawah tanah. Kepala suku gunung, tolong selamatkan kami. Kami hanya akan mencuri ini sekali saja. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Ketiga anak ingusan itu terisak-isak sambil bersandar di peti mati. Mereka sangat ketakutan. Pakar fondasi keabadian mengibaskan lengan bajunya dan menyapu mereka bersama peti mati. Kuang Dang. Peti mati itu terlempar secara horizontal ke tanah. Peti mati ini telah terkubur di bawah tanah selama lebih dari 10.000 tahun, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Itu masih sama seperti sebelumnya. Peti mati ini diukir dari kayu naga sutra merah dan sangat berharga. Bang! Begitu tutup peti mati itu dibuka, sebuah cahaya hijau keluar. Itu sebenarnya adalah kelabang yang panjangnya 2 meter dan berkilau seperti batu giok. Mulutnya memuntahkan kabut hijau, dan ayam serta angsa berubah menjadi nanah dan darah. Penguasa gunung berada di puncak lapisan pertama fondasi abadi. Sebagai eksistensi tertinggi setengah langkah, kekuatannya secara alami sangat kuat. Dengan lambaian lengan bajunya, dia membawa semua anak itu pergi bersamanya. Lipan Sky Demon. Banyak orang berteriak dengan keras. Ini adalah kelabang yang sudah dewasa. Meskipun tidak terlalu tebal, itu masih cukup menakutkan. Raja Gunung secara pribadi mengambil tindakan dan bertarung melawannya. Kekuatan magis tak berujung dilepaskan untuk terus menyempurnakannya. Kelabang hijau tua itu menembus kekosongan dan benar-benar melarikan diri. Semua orang terkejut. Ini adalah serangga aneh yang telah dibudidayakan selama lebih dari 800 tahun. Meskipun tidak mengambil bentuk manusia, ia memiliki kekuatan setengah langkah yang maha kuasa. Ia berjalan di jalur Raja Serangga, memilih untuk tidak berevolusi menjadi manusia, tetapi terus berkultivasi dengan tubuh serangganya. Itu bahkan lebih menakutkan. Hamparan cahaya hijau menyembur keluar. Mulutnya yang penuh dengan racun bahkan menembus gunung yang pendek ini, dan orang bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Kepala suku gunung melolong panjang dan memuntahkan labu hijau kecil dari mulutnya. Uap air keemasan yang tak terbatas menyembur keluar dan memurnikan racun, lalu menelan kelabang hijau tua itu. Air sejati matahari. Banyak orang berteriak, bahkan Ye Fan tercengang. Air sejati matahari berhubungan dengan air sejati bulan. Meskipun itu adalah air, itu mengandung energi yang ekstrim, dan itu adalah kutukan serangga kegelapan. Kelabang giok membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya hijau yang berubah menjadi pedang pendek berwarna hijau tua berbentuk kelabang. Pedang itu menembus kehampaan dan bergegas menuju air sejati matahari dan labu. Tidak bagus, kultivasi kelabang ini sangat dalam. Kalian, mundur. Kepala suku gunung berteriak. Dia dan kelabang giok bergegas ke langit dan terus-menerus berbenturan. Seorang tetua di bawah berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke gerbang utama untuk melaporkan bahaya di sini. Pada saat ini, semua orang gugup dan ketakutan. Ada mayat di dalam peti mati merah tua. Dagingnya tidak membusuk, tapi warnanya hitam seperti tinta. Ini adalah kayu naga sutra merah. Itu bisa memastikan bahwa tubuh itu abadi dan bisa hidup selama 20.000 tahun. Itu adalah harta karun yang langka, dan orang ini pasti adalah karakter tingkat kaisar ketika dia masih hidup. Jika tidak, dia tidak akan memiliki peti mati seperti itu. Sungguh menakutkan. Kelabang ini melahap esensi asal mayat itu. Tidak heran itu sangat kuat. Semua orang melihat semua yang ada di dalam peti mati dan merasa tidak nyaman. Seorang kaisar menjadi makanan serangga beracun setelah kematiannya, tidak dapat beristirahat dengan tenang bahkan dalam kematian. Wajah bayi ingus menjadi pucat dan mereka gemetar ketakutan. Mereka baru saja bersentuhan dengan dewa kematian. Jika bukan karena kelabang yang meremehkan daging mereka, mereka pasti sudah lama mati. Boom! Atian Hou di puncak tingkat pertama dari fondasi abadi. Hanya eksistensi tertinggi yang bisa menaklukkannya. Racunnya terlalu kuat. Kelabang giok sepanjang lebih dari 10 meter memuntahkan seteguk air giok, dengan bersih melarutkan puncak gunung yang pendek. Racun semacam ini menyebabkan jantung semua orang berdebar-debar. Serangga iblis, serahkan nyawamu. Dari jauh, lolongan panjang terdengar.
Keberadaan tertinggi mengendarai awan dan mengulurkan telapak tangan raksasa yang menghapus langit dan menutupi bumi, meraih ke arah kelabang giok. Keberadaan tertinggi di puncak. Ye Fan terkejut. Seperti yang diharapkan, ada eksistensi tertinggi yang menjaga puncak utama. Karakter level kaisar telah muncul dalam waktu sesingkat itu. Kelabang surgawi membumbung tinggi di udara, bersinar dengan cahaya hijau giok. Racun di mulutnya menyembur keluar, mengubah 5 gunung pendek menjadi debu dalam satu tarikan nafas, tidak ada lagi. Ia melesat ke kiri dan ke kanan, ingin melarikan diri. Namun, metode keberadaan tertinggi itu sangat sulit ditebak, benar-benar mengunci ruang ini. Dia mencengkeram ke bawah, dan dengan suara, "Pah!" kelabang itu tertangkap. Setelah itu, cahaya warna-warni bersinar saat kelabang itu dimurnikan. Ini adalah karakter di puncak level Saint Lord. Menekan Raja Kelabang Surgawi setengah langkah seperti meremas serangga biasa. Tidak ada bedanya sama sekali. Ye Fan bergidik. Tubuh kelabang giok dipenuhi dengan racun. Ia tak henti-hentinya memuntahkan cahaya hijau tetapi tidak bisa menembus layar cahaya. Ia dimurnikan oleh energi magis dan dengan cepat menyusut. Akhirnya, ia menyusut hingga seukuran telapak tangan dan muncul di telapak tangan eksistensi tertinggi, tidak bergerak. Makhluk keji, sebagai salah satu dari 5 serangga beracun, sangat cocok untuk digunakan untuk mengasuh seorang Raja Gu. Keberadaan tertinggi dari sekte utama ini mendengus dingin. Dia menyimpan kelabang itu ke dalam kuali kecil dan pergi. Ini adalah eksistensi tertinggi. Di era tanpa orang suci dan fisik raja yang sempurna, mereka mewakili kekuatan tempur paling kuat di dunia. Mereka adalah penguasa sejati bumi. Serangga itu benar-benar tidak sederhana. Itu benar-benar melahap sumber mayat yang rusak. Itu hampir bukan kelabang lagi. Ia telah lama berubah menjadi Gu, melahap jenisnya sendiri dan makhluk lain. Itu akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada saat ini, ketika Ye Fan mendengar kata-kata mereka, dia bergetar dan menggigil. Dia memikirkan seni iblis pemakan surga. Bukankah seperti ini? Mereka yang mengembangkan seni surgawi semacam ini melahap fisik raja umat manusia untuk memperkuat diri mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi raja manusia. Itu persis sama. Ketika Kaisar Surgawi kuno menciptakan seni iblis tertinggi ini, dia kemungkinan besar terinspirasi oleh Raja Gu. Ketika Ye Fan memikirkan hal ini, dia terguncang dan berkata, "Ini buruk. Pegunungan Qinling adalah tanah kuno yang misterius. Ada banyak makam kuno. Pada zaman kuno, bahkan orang-orang dari dinasti langit datang ke sini untuk dimakamkan. Hanya surga yang tahu berapa banyak makam kuno yang ada di pegunungan ini. Hua Yunfei seperti ikan di dalam air. Jika dia menemukan beberapa mayat abadi, itu pasti akan menjadi pesta. Mayat yang diawetkan dengan baik dari karakter tertinggi kemungkinan besar masih memiliki beberapa sumber yang tersisa. Jika jatuh ke tangan Hua Yunfei, hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat orang menggigil. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia akan bisa mengamuk di bawah langit. Untuk pertama kalinya, Ye Fan merasa bahwa masa depan Hua Yunfei bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Jika dia tidak bisa menahannya sekarang, begitu dia dewasa, dia mungkin tak terkalahkan. Beberapa hari kemudian, penguasa Gunung Timur mengumumkan sebuah berita. Dalam 2 bulan, dia akan memilih murid untuk masuk ke sekte dalam. Semua orang di gunung tergerak. Dalam kompetisi 4 cabang, juara pertama bisa masuk ke sekte dalam. Hanya ada satu tempat, kata penguasa gunung. Semua orang tertegun. Hanya tempat pertama dari 4 cabang yang bisa masuk ke puncak utama. Kondisinya terlalu keras. Setelah pertempuran besar, semua orang akan sia-sia. Hati Ye Fan bergetar. Menurut apa yang dia tahu, hanya ada 3 atau 4 murid yang telah mencapai alam transformasi naga. Mereka pasti memiliki latar belakang yang hebat. 3 cabang lainnya tidak lemah. Jika mereka ingin bertarung untuk tempat pertama, itu pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Ini pasti dilakukan dengan sengaja oleh Sekte Qin. Mereka sudah tahu bahwa murid-murid mereka memiliki motif yang tidak murni. Mereka datang untuk 9 rahasia, tapi aku datang untukmu, Putri Roh Bulan. Siapa sebenarnya yang kau ubah, dan dari cabang mana kau berasal? Cendekiawan Timur Qin Yue bergumam dalam hati. Ini adalah satu-satunya berita yang Ye Fan dapatkan dari memperhatikan sarjana dan orang tua yang sakit-sakitan itu. Dia telah menggunakan teknik ilahi asal surgawi untuk terhubung dengan urat nadi bumi dan mendengar kata-kata ini. Wanita tercantik kedua di dataran tengah, Roh Putri Bulan dari dinasti surgawi Jiuli, juga berada di Sekte Qin.
Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa sarjana tampan itu adalah seorang pangeran dari dinasti ilahi. Jika tidak, bagaimana mungkin dia berani mengejar Dewi Roh Bulan? Dia adalah naga yang tersembunyi. Berapa banyak orang seperti Putri Moon Spirit dan Hua Yunfei yang ada di timur, barat, selatan, dan utara? Bagaimana mereka menemukan mereka? Ye Fan bingung. Jelas, beberapa dari mereka telah berada di sini selama 1 atau 2 tahun, atau bahkan lebih awal. 2 hari kemudian, penguasa Gunung Timur mengumumkan berita lain. Jika mereka dapat memberikan kontribusi besar kepada Sekte Qin, mereka akan dapat memasuki puncak utama dan mengembangkan manual rahasia tertinggi. Apa yang dianggap sebagai kontribusi besar? Tanya seorang murid. Menemukan sumsum naga untuk memperpanjang umur para tetua puncak utama, atau mempersembahkan bahan berharga yang dapat digunakan untuk menempa senjata Dewa Raja. Semua orang tercengang. Setiap harta karun adalah harta karun langka yang bernilai jutaan kilogram energi sumber. Ini adalah kontribusi besar, yang super. Ye Fan merasa bahwa Sekte Qin pasti sudah lama memahami tujuan para murid ini. Sekarang, mereka meminta bagian terbesar dari biaya dari dinasti ilahi dan kekuatan besar lainnya. Setelah kerumunan bubar, Ye Fan bertanya kepada lelaki tua yang sakit-sakitan itu, "Kakak tua, apakah kamu berencana untuk memasuki puncak utama?" Lebih baik tidak memasuki sekte dalam. Orang tua yang sakit-sakitan itu menggelengkan kepalanya. Kenapa? Ye Fan tidak mengerti. Ada beberapa orang yang sangat berbakat yang masuk, dan mereka tidak bisa pergi selama sisa hidup mereka, kata lelaki tua yang sakit-sakitan itu. Siapa mereka? Ekspresi Ye Fan berubah. Misalnya, Raja Giok Luo. Apa? Ye Fan terkejut. Dia langsung teringat pada lonceng langit biru 9 surga. Itu ditinggalkan oleh raja yang tak terkalahkan dari 20.000 tahun yang lalu. Raja Giok Luo ini secara alami tidak mungkin orang yang sama dari 20.000 tahun yang lalu. Orang tua yang sakit-sakitan itu tidak menahan diri dan memberitahunya beberapa rahasia. 30 tahun yang lalu, seseorang telah menemukan tempat ini. Pada saat itu, Raja Giok Luo masih dalam masa jayanya. Dalam waktu kurang dari setahun, dia memasuki puncak utama dan tinggal di sana secara permanen. Bukannya dia tidak ingin pergi, tapi pria tua yang sakit-sakitan itu menggelengkan kepalanya. Mungkinkah ada rahasia lain? Ye Fan bertanya. Di puncak utama Sekte Qin, ada ahli yang tak tertandingi yang tidak lebih lemah dari Tanah Suci. Dan yang paling menakutkan adalah mereka memiliki seni rahasia yang disebut seni pembersihan jiwa. Seni ini dapat membersihkan seorang raja dari satu generasi. Jika dikatakan bahwa Buddha dapat membersihkan semua makhluk hidup dari penderitaan, maka seni ini dapat membersihkan semua raja di dunia. Semakin tinggi bakat seseorang, semakin besar pengaruhnya. Raja Giok Luo memasuki puncak utama selama kurang dari 3 tahun sebelum dia menjadi pelindung sekte. Dari sini, orang bisa membayangkan perjalanan mentalnya. Dan sekarang, dia bahkan telah menjadi pelindung tertinggi Sekte Qin. 30 tahun telah berlalu, dan dia belum mengambil satu langkah pun dari puncak utama. Dia telah berakar di Sekte Qin dan secara resmi menjadi anggota. Seni pembersihan jiwa tidak mengendalikan indera ilahi seseorang. Sebaliknya, itu mengendalikan sumber rasa ilahi seseorang, memungkinkan seseorang untuk dengan sepenuh hati menyembah mereka. Meskipun tidak banyak orang di Sekte Qin, puncak utama tidak kekurangan ahli. Raja Giok Luo hanyalah salah satu dari mereka. Dan sekarang setelah 30 tahun berlalu, dia setidaknya bisa bertarung melawan Tuan Suci yang tak tertandingi. Puncak utamanya sangat dalam. Ye Fan tercengang. Secara alami, asal mula seni pembersihan jiwa sangat menakutkan. Dikatakan bahwa itu adalah seni ilahi yang tak tertandingi yang ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi Pegunungan Selatan. Ini, Ye Fan tercengang. Ada desas-desus di dunia bahwa Kaisar Surgawi Pegunungan Selatan adalah karakter yang kejam dan kejam. Dan sekarang, sebenarnya ada seni suci yang tak tertandingi darinya. Chapter 618 Menelan Seni Iblis Surga lagi. Seni pembersihan jiwa adalah seni rahasia yang misterius dan kuat yang dapat mengubah orang yang tidak setia menjadi pelindung sekte yang taat. Betapa ini sangat menantang surga. Seseorang harus memahami bahwa ini bukan mengendalikan rasa ketuhanan seseorang, melainkan dimulai dari sumber hatinya. Semuanya berjalan mengikuti arus, sebuah penerangan yang normal. Ini jelas tidak memaksakan kehendak seseorang. Meskipun Sekte Qin kecil, dengan hanya 100 atau lebih anggota, kekuatan mereka tak terduga. Hal ini menyebabkan Ye Fan merasakan rasa hormat. Bahkan Raja Giok Luo telah dibersihkan. Ini benar-benar peristiwa besar.
Menurut orang tua yang sakit-sakitan itu, Raja Giokluo bukan satu-satunya yang telah dibersihkan. Ada orang lain yang telah menjadi tokoh luar biasa dalam 30 tahun terakhir. Sebenarnya, mereka yang bisa menemukan tempat ini untuk 9 rahasia semuanya luar biasa. Yang paling menonjol di antara mereka secara alami adalah naga dan burung phoenix di antara manusia, jauh melampaui rekan-rekan mereka. Yevan berpisah dengan pria tua yang sakit-sakitan itu. Banyak pikiran melintas di benaknya. Sekte Qin sangat aneh dan tidak bisa diremehkan. Jika dia, dengan fisiknya yang suci, juga dibersihkan, maka segalanya akan menjadi lebih menarik. Pada saat yang sama, dia merasakan sedikit kegelisahan di dalam hatinya. Seni pembersihan jiwa diciptakan oleh Kaisar Surgawi Pegunungan Selatan dan dicurigai sebagai kehidupan lain dari orang yang kejam. Ini bukan berita bagus. Hua Yunfei seharusnya menjadi anggota Sekte Qin. Seni rahasia ini pasti sangat menggoda baginya. Jika dia mendapatkannya, itu akan seperti menambahkan sayap pada harimau. Saya masih harus memasuki sekte dalam, atau saya tidak akan bisa mendapatkan 9 rahasia. Namun, saya harus waspada agar tidak tersucikan. Yevan merenung. Dia sudah punya rencana dalam pikirannya. Sekarang, saya harus memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan saya. Memasuki sekte dalam tidaklah mudah, jadi aku harus memanfaatkan waktu ini untuk mencari sumsum naga. Dia mengambil keputusan. Angin malam bertiup, menyebabkan gunung-gunung kecil menjadi kabur di bawah langit berbintang. Pepohonan bergoyang dan auman binatang buas terdengar dari kedalaman pegunungan. Bulan sabit memiliki cahaya bulan yang terbatas, dan hutan sangat gelap. Yevan berjalan sendirian, mengamati medan pegunungan untuk mencari sumsum naga. Di kejauhan, ada hutan pinus yang sunyi. Mata air yang jernih mengalir keluar, dan burung-burung berkicau saat aroma tanaman meresap ke udara. Tiba-tiba, ekspresinya berubah saat ia berhenti di tengah jalan. Dia melihat seorang wanita cantik duduk bersila di atas batu biru dengan telapak tangan menghadap ke langit. Dia dikelilingi oleh cahaya putih murni. Li Xiaoman. Yevan terkejut. Teknik yang dia kembangkan jelas merupakan jenis seni yang menakjubkan. 365 pusaran air emas muncul di sekeliling tubuhnya. Mereka sangat mempesona saat mereka mengumpulkan esensi spiritual dari segala arah dan menelan esensi matahari dan bulan. Semua bintang di langit. Menggunakan tubuh seseorang untuk berhubungan dengan 365 bintang utama. Yevan tercengang. Dia belum pernah melihat atau mendengar teknik misterius seperti itu. Dia mengaktifkan Divine Eye of Origin-nya dan dengan hati-hati mengamatinya, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, hatinya bergetar. Di masing-masing dari 365 pusaran emas, ada sosok emas yang duduk bersila seperti dewa. Kekuatan kayu, ki naga, cahaya bintang, dan esensi bulan semuanya menyatu seperti air dan mengalir ke dalam 365 pusaran emas, di mana sosok emas sedang ditempa. Yevan ingin melihat lebih dekat, tapi sosok-sosok di pusaran emas itu terlalu kabur. Dia tidak bisa melihat wajah mereka sama sekali, tapi dia bisa merasakan semacam keagungan, serta aura dewa. Sungguh seni menakjubkan yang kuat. Tubuh manusia sesuai dengan bintang-bintang utama di langit, dan seorang dewa terbentuk di setiap pusaran emas. Kemampuan ilahi seperti apa yang menantang surga yang akan ada ketika seseorang mengembangkannya sampai akhir. Yevan merenung dan agak terkejut. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa 365 sosok emas itu sebenarnya adalah dewa yang berada di berbagai bagian tubuh manusia. Untuk dapat menciptakan dewa yang tak tertandingi. Sungguh ajaib. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar saat dia melihat pemandangan yang lebih aneh. Sebuah diagram kuno muncul di belakang Li Xiaoman, dan seorang dewa emas berdiri di medan perang purba, menatap dengan jijik pada para dewa. Di medan perang kuno, lautan emas mengalir, dan ada banyak mayat tergeletak di tanah. Darah mayat-mayat itu beraneka warna, dan jelas bahwa mereka bukan manusia. Mereka sangat misterius. Yevan sangat terkejut. Di antara mayat-mayat itu, ada arhat emas, dan setelah diamati dengan seksama, ada juga bodhisattva 7 warna. Mereka semua terbaring di tanah. Sungguh dewa yang sangat kuat, berjalan di atas darah warna-warni para bodhisattva dan arhat. Gunung-gunung bergetar sedikit, dan energi esensi tak berujung yang terkandung di urat nadi bumi semuanya menyembur keluar, berkumpul ke arah tubuh Li Xiaoman dan memasuki 365 pusaran emas, melemparkan dewa emas. Ketika matanya membuka dan menutup, sebenarnya ada bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terlukiskan iblis. Dia seperti dewa iblis kuno, cantik dan liar.
Esensi dari matahari dan bulan di langit dan ki spiritual dari akar leluhur di tanah berubah menjadi sungai dan memasuki tubuhnya. Kecepatan dia menghirup dan mengeluarkan energi Saripati sangatlah mencengangkan. Tempat ini berada ribuan mil jauhnya dari Sekte Qin, jadi dia tidak khawatir ketahuan. Dia duduk di sana tanpa bergerak, mengembangkan seni surgawi yang belum pernah dicatat dalam teks-teks kuno. Di mana dia mempelajarinya. Tiba-tiba, tubuh Li Xiaoman bergetar, dan rambutnya yang indah berkibar. Sebuah vas hitam muncul di atas kepalanya. Pada awalnya, itu tidak terlalu jelas, tetapi secara bertahap mengeras. Ini adalah. Mata Ye Fan segera menajam. Untaian cahaya hitam merembes keluar dari atas kepala Li Xiaoman dan membentuk vas di atas kepalanya. Cahaya hitam berkedip-kedip, dan ritme dao mengalir. Itu terlihat sederhana dan alami. Gaya vas itu sangat sederhana. Itu seperti pembawa dao besar, dan sepertinya bisa menekan banyak sekali dunia. Itu terlalu familiar. Vas dao besar ini hampir sama dengan guci iblis pemakan surga. Li Xiaoman menggunakan energi esensinya sendiri untuk membentuk tubuh vas dan berkultivasi ke tingkat ini. Kaisar Hitam pernah berkata bahwa ketika seseorang memahami seni iblis pemakan surga hingga tingkat tertentu, mereka dapat memilih untuk membentuk vas dao yang agung. Ini adalah pembawa dao, dan di masa depan, mereka dapat menggunakannya untuk mengumpulkan kekuatan magis yang tak ada habisnya. Cahaya hitam mengalir, dan vas itu terbentuk. Vas itu melayang di atas kepalanya, dan 365 pusaran emas semuanya bergetar dan menghilang. Hanya vas itu yang selaras dengannya. Dia juga mengembangkan seni iblis pemakan surga. Mata Ye Fan tajam, tapi dia tidak bergerak. Tanpa ragu, Li Xiaoman mengembangkan dua seni surgawi. Yang pertama sulit ditebak, tapi yang kedua mudah dikenali. Vas dao yang besar melayang naik turun, dan memiliki kekuatan untuk menekan langit. Boom! Gunung dan hutan berguncang, dan langit bersenandung. Metode yang diciptakan oleh Kaisar Surgawi kuno mengandung kedalaman yang tak ada habisnya. Dao agung turun, dan hukum muncul, terjalin dengan vas. Selain itu, semua makhluk hidup di dunia terpengaruh. Untaian kekuatan ilahi berkumpul dari segala arah, dan itu bahkan lebih besar dari 365 pusaran emas. Swoosh! Tiba-tiba, mata Li Xiaoman terbuka. Warnanya emas pucat, dan dia menatap Ye Fan seperti dua baut petir. Ye Fan menggunakan teknik asli untuk menyatu dengan gunung dan sungai, dan tidak ada jejak kehadiran manusia. Dia kemudian menggunakan rumus perjalanan dan menghilang ke udara. Dia terlihat seperti dia hanya berada di alam rahasia Istana Dao, tapi bagaimana dia bisa memiliki indera spiritual yang begitu tajam? Ye Fan terkejut. Li Xiaoman aneh. Tidak hanya dia mengembangkan dua seni surgawi, tetapi dia juga bisa merasakan bahwa seseorang sedang memata-matai dirinya. Yi pernah berkata bahwa Li Xiaoman telah memasuki istana surgawi di luar tanah tandus kuno terlarang. Mungkinkah dia mendapatkan kesempatan besar di sana? Tapi dia masih merasa ada yang tidak beres. Jenis pertama dari teknik misterius terlalu aneh. Ia menciptakan seorang dewa dalam pusaran emas, dan ia berjalan di atas tubuh arhat emas dan bodhisattva. Itu sangat aneh dan liar. Kesempatan macam apa yang dia miliki? Kemampuan bertarungnya yang sebenarnya pasti jauh lebih tinggi dari Istana Dao. Apa yang terjadi padanya? Ye Fan tidak melakukan apa-apa. Dia tidak ingin mengingatkan musuh. Dia ingin memancing Hua Yunfei keluar. Orang ini telah bersembunyi terlalu dalam, dan tidak ada satupun petunjuk sampai sekarang. Ada banyak makam kuno di bawah pegunungan Qinling. Setiap kali terjadi banjir bandang, mungkin ada satu atau dua peti mati kuno yang keluar dari pegunungan. Itu bukanlah pemandangan yang langka di daerah tersebut. Ye Fan berkultivasi di sepanjang jalan, dan dia muncul dan menghilang di pegunungan Qinling. Dia mengamati gunung dan sungai, mencari bahan langka yang bisa dia gunakan saat memahami jalan besar. Dalam setengah bulan terakhir, dia telah berjalan ratusan ribu mil. Dia telah menemukan 8 peti mati kuno di dalam pembuluh darah, dan semuanya adalah mayat para penguasa suci. Mereka telah membusuk entah sudah berapa tahun, dan bahkan senjata mereka telah membusuk. Orang tertua sebenarnya berusia 180.000 tahun. Ada beberapa ukiran yang jelas di peti mati giok, dan itu adalah seorang penguasa kekaisaran pada masa itu. Namun, dia tidak menemukan setetes pun sumsum yang aneh. Dia telah masuk jauh ke dalam perut entah berapa gunung, dan dia telah melihat ki naga, tetapi dia tidak dapat menemukan sumsum. Ada naga yang mengejutkan merangkak di pegunungan Qinling sejuta mil ini, dan pasti ada sumsum ilahi yang tak tertandingi. Hanya saja area ini terlalu besar. Ki ini sangat istimewa.
Hanya mereka yang telah menerima warisan guru Tao Yuan yang bisa melihatnya. Itu sebenarnya adalah seekor naga yang panjangnya ratusan ribu mil, dan itu terlalu agung. Tidak heran ada begitu banyak makam kuno di pegunungan Qinling. Naga ini terlalu besar, dan mengandung kekuatan hidup yang tak ada habisnya. Pasti ada orang dari zaman kuno yang datang ke sini untuk mati setelah melihat rahasia ini. Urat naga itu terlalu besar, dan sulit untuk menentukan di mana sumsum yang berharga itu berada. Selain itu, ada banyak naga palsu yang terjerat di sini, dan sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Pasti ada sumsum ilahi tingkat fantasi yang sebanding dengan obat abadi. Kemungkinan besar telah berubah menjadi makhluk hidup sejak lama. Ye Fan menyimpulkan. Itu adalah malam yang tenang. Bulan purnama tergantung di langit, dan bumi yang besar berwarna putih keperakan. Seolah-olah ada lapisan tipis asap yang melingkar. Ye Fan telah mencari selama lebih dari setengah bulan, tetapi dia masih belum menemukan apapun. Tanpa sadar, dia telah tiba di kedalaman pegunungan Qinling, dan dia sudah ratusan ribu mil jauhnya dari Sekte Qin. Ao! Tiba-tiba, suara yang seperti teriakan burung dan lolongan serigala terdengar. Gunung-gunung berguncang. Boom! Boom! Di kejauhan, lebih dari 10 gunung besar hancur berkeping-keping. Asap dan debu memenuhi udara, menutupi bulan ilahi di langit. Seberapa kuat makhluk-makhluk ini? Ekspresi Ye Fan berubah. Seekor burung aneh berkedip-kedip dengan cahaya hijau di sekujur tubuhnya. Tubuhnya seperti azure peng, tapi berkepala serigala. Panjangnya lebih dari 100 zang, dan suaranya persis dibuat olehnya. Mutan kuno, serigala langit malam. Mengaum. Raungan keras lainnya terdengar, dan suara gemuruh datang dari pegunungan lain. Seekor kera perak raksasa setinggi lebih dari 100 zang berjalan mendekat, menginjak-injak beberapa punggung gunung yang pendek. Begitu kedua makhluk itu melihat satu sama lain, seolah-olah mereka memiliki permusuhan yang hebat. Mereka saling melemparkan diri satu sama lain, dan cahaya hijau dan cahaya perak melonjak. Suara tabrakan berguncang dengan keras, dan lebih dari 10 puncak gunung di dekatnya semuanya rata. Ye Fan tercengang. Ini adalah dua raja binatang aneh, dan bahkan seorang raja dewa pun akan kesulitan untuk menaklukkan mereka. Kekuatan mereka sangat kejam. Apa yang mereka perebutkan? Peng! Di belakangnya, seorang pria tua yang mengenakan jubah naga kuno dan mahkota naga berkarat mengemudikan kereta. Wajahnya kelabu mematikan, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seorang kaisar kuno berubah menjadi raja mayat, dan mengemudikan kereta untuk seseorang. Ye Fan cukup tercengang. Di dalam kereta perunggu yang compang camping, ada seorang pria kecil yang tingginya sekitar 1 kaki. Seluruh tubuhnya berwarna ungu, dan mengalir dengan cahaya. Itu sangat aneh. Dia sedang membantu seseorang membuat iklan untuk jari pembelah langit dan bumi. Kota kuno itu dipenuhi dengan pohon cemara yang tak terbatas, dan awan tak berujung terhubung ke Cutian. Di ujung gang ada sebuah rumah besar yang luas, dan tombak kuno itu sunyi. Pemakaman di sudut sungai liar sebenarnya adalah tempat pemakaman siang Skar Chisu. N. Chapter 619. Sebuah piring perak tergantung tinggi di langit saat cahaya bulan yang terang menyinari tanah. Makhluk-makhluk besar di pegunungan Qinling telah berhenti bertarung. Air terjun kecil berwarna perak jatuh di kejauhan. Sungguh sangat indah di bawah sinar bulan. Itu relatif jauh dan suaranya tidak keras, memberi orang rasa ketenangan dan keindahan. Ye Tianlang memiliki panjang lebih dari 300 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan bulu-bulu hijau yang berkedip-kedip. Dia tidak berbeda dengan Peng berwarna biru emas. Hanya kepalanya yang menyeramkan dan giginya yang putih lebat. Dia mendarat di sebuah tebing. Kera perak setinggi 100 meter itu seperti gunung. Ia menghembuskan dan menghembuskan saripati langit dan bumi. Setiap kali ia melakukannya, ia melonjak seperti air pasang. Bulu-bulu perak di tubuhnya berkedip-kedip karena cahaya. Kereta perunggu yang compang camping itu terbang ke udara dan melayang di sana tanpa bergerak. Kereta itu diselimuti oleh cahaya bulan dan mengeluarkan lapisan asap tipis. Di kejauhan, desisan yang dalam terdengar. Seekor laba-laba berwarna cerah merayap mendekat. Tingginya sekitar 4 hingga 5 meter. Tubuhnya tampak seperti diukir dari batu giok beraneka warna, berkilau dan tembus cahaya. Tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa ini adalah raja serangga yang aneh. Bahkan seorang dewa pun tidak akan mampu bertahan dari gigitannya dan pasti akan segera mati. Di arah lain, seorang biksu tua kurus berjalan di atas bulan. Seluruh tubuhnya berwarna keemasan seperti terbuat dari emas. Jelas sekali bahwa dia telah mengembangkan tubuh arhat emas ke alam yang sangat tinggi.
Dia mengenakan jubah biara yang sudah lapuk di tubuhnya. Biksu tua ini tidak memiliki sedikit pun vitalitas. Dia telah mengkultivasi tubuh emas Buddha 10 meter 6. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan. Pada kenyataannya, dia telah meninggal beberapa tahun yang lalu dan sekarang hanya menjadi mayat kuno. Namun, dia telah memperoleh kecerdasan dan menjadi seorang pembudidaya mayat. Jelas bahwa keberadaan semacam ini tidak akan hidup lama. Suatu hari, dia akan mati di bawah murka langit. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Dia bersembunyi di kejauhan dan menggunakan teknik ilahi asal surgawi untuk menyembunyikan auranya. Dia menjadi satu dengan pegunungan dan menyaksikan dalam diam. Ini terlalu aneh. Mengapa kelima raksasa itu berkumpul di sini? Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa makhluk-makhluk ini sangat kuat. Mereka hanya bisa lebih kuat dari Dewa Puncak. Kultivasi mereka sangat dalam dan tidak diketahui berapa tahun mereka telah berkultivasi di pegunungan Qinling. Sumsum aneh itu milikku. Kera perak memancarkan fluktuasi spiritual yang kuat. Saat matanya membuka dan menutup, dua berkas cahaya perak melesat ke langit. Sulit untuk membayangkan betapa kuatnya esensinya. Di sisi lain, biksu tua bertubuh emas Zhang 6, meskipun dia hanya tinggal kulit dan tulang, kekuatannya sangat besar. Dia duduk di atas tebing, cahaya putih memancar dari mulutnya, melantunkan sebuah kitab suci kuno. Seorang Buddha raksasa muncul dari udara dan muncul di belakangnya. Cahaya Buddha emas bersinar terang, seolah-olah ingin membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan. Nyanyian Buddha bergema di seluruh dunia. Meskipun biksu tua itu telah meninggal, dia masih memiliki kekuatan magis Buddha, dan kekuatan itu cukup murni, menyebabkan para petarung besar lainnya sangat ketakutan. Berhenti berkelahi. Sumsum harta karun lahir untukku. Di dalam kereta perunggu lusuh, orang ungu setinggi 1 kaki membuka mulutnya. Gelombang spiritualnya sangat kuat, menyebabkan air terjun di kejauhan berhenti untuk sementara. Kekuatan spiritualnya bergelombang seperti lautan, menekan semua fluktuasi dan menyebabkan nyanyian biksu tua itu hampir berhenti. Di antara 5 raksasa, ia dan biksu tua itu adalah yang paling kuat. Bahkan yang mengemudikan keretanya adalah mayat seorang guru kaisar. Tubuh ungunya tembus pandang dan sangat menakutkan. Makhluk macam apa ini? Ye Fan adalah yang paling tertarik padanya. Pada awalnya, dia mengira itu adalah sumsum ilahi tingkat fantasi, tetapi ternyata tidak demikian. Si Zhongyu, kamu masih punya waktu 500 tahun untuk hidup. Waktumu masih jauh. Mengapa Anda ingin bertarung dengan kami? Ye Tianlang menggeram, bulu-bulu hijaunya berkibar. Ye Fan terkejut. Sosok ungu kecil setinggi Ci itu terbentuk dari sepotong batu giok ungu. Ini adalah harta karun yang langka, benda suci yang mengejutkan dunia yang diciptakan oleh orang suci kuno sebagai senjata suci. Benda semacam ini hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Di zaman kuno yang jauh, bahkan orang bijak pun tidak bisa menemukannya. Itulah mengapa senjata yang ditinggalkan hanya bisa diwariskan selama 50 hingga 100 ribu tahun sebelum dihancurkan. Ini adalah benda suci. Bahkan orang bijak kuno pun tergoda olehnya. Namun, itu telah memperoleh kecerdasan dan berubah menjadi bentuk manusia. Mata Ye Fan membara. Orang ungu setinggi 1 kaki itu bahkan lebih berharga daripada sumsum naga. Jika dilelang, itu pasti akan mengejutkan dinasti dewa. Namun, sekarang setelah berhasil dibudidayakan, kekuatannya tidak lebih lemah dari kaisar tingkat puncak. Tidak mungkin untuk menekannya. Itu hanya merayu kematian untuk memiliki ide tentang hal itu. Ia masih memiliki waktu 500 tahun untuk hidup. Jika tidak bisa menerobos, kehendak ilahi akan menyebar dan menjadi harta berharga yang dicintai oleh para orang bijak lagi. Rebutlah dengan kemampuanmu sendiri, kata kera perak raksasa itu. Dengan suara, sebuah gunung besar runtuh dengan sebuah tamparan. Makhluk-makhluk lainnya menggeram. Cahaya di mata mereka berkedip-kedip. Kemudian, mereka semua berdiri di sana tak bergerak seolah-olah mereka telah membatu. Ye Fan tidak mengerti. Dia telah mempelajari teknik ilahi asal dan telah berulang kali mengamati medan. Dia tidak melihat sumsum yang berharga. Bagaimana makhluk-makhluk kuat ini menentukannya? Apa yang mereka temukan? Pada tengah malam, auman naga tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Di bawah sinar bulan yang terang, auman itu menyebar sangat jauh dan luas. Bahkan gunung-gunung pun bergetar. Di kejauhan, energi yang dahsyat memenuhi udara dari puncak gunung dengan air terjun berwarna perak. Garis cahaya warna-warni hijau memancar keluar, menampakkan kemegahan bintang dan bulan. Mereka saling terhubung seperti seekor naga yang membumbung tinggi. Saya mengerti sekarang. Akar leluhur pegunungan Qinling masih hidup dan bisa bergerak kemana-mana.
Hari ini, ada seekor naga yang membumbung tinggi di bawah tanah. Sepertinya kelima raksasa ini sudah pernah melihat pemandangan seperti ini. Beberapa makhluk kuat bergegas maju bersama, tiba di depan puncak utama dalam sekejap. Masing-masing dari mereka mengulurkan cakar besar dan menghantam ke bawah. Hong! Gunung yang megah ini terbelah dan jatuh ke tanah. Jika bukan karena mereka mengendalikan kekuatan mereka, pasti tidak akan ada yang tersisa dari gunung ini. Gunung ini pasti akan berubah menjadi abu. Ada gua naga di dasar gunung. Cahaya hijau melesat ke langit seperti kabut yang menyelimuti udara. Energi drakonik meluap, menciptakan hamparan keharuman. Benar-benar seperti ini. Urat naga yang bergerak keluar dari urat nadi bumi hari ini untuk menyerap kekuatan bintang dan bulan. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Peng, peng. Kelima raksasa itu saling bertukar pukulan. Dalam jarak sekitar 10 li, semua pegunungan itu seperti kertas. Mereka berubah menjadi debu di bawah kekuatan mereka, dan tidak ada satu gunung pun yang tetap berdiri. Ye Fan merasa ngeri. Makhluk-makhluk ini bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Tempat itu menjadi lautan cahaya ilahi, menenggelamkan segalanya. Dia mengoperasikan Origin Divine Eyes dan melihat gua naga itu melalui 5 jenis cahaya ilahi. Cahaya hijau berkedip-kedip, dan sebuah cekungan batu berwarna hijau tua muncul di sampingnya. Ada 6 tetes cairan ilahi di dalamnya. Warnanya hijau tua seperti batu akik, dan aroma manis menyerbu hidungnya. Setiap tetesnya seukuran buah leci tanpa sedikit pun kotoran. Warna hijau tua menyihir pikiran seseorang, dan secara tak terduga mengeluarkan gelombang suara seperti tsunami. Aromanya sangat kuat dan meresap ke dalam tulang. Naga di bawah tanah telah lama melarikan diri, hanya meninggalkan sumsum-sumsum berharga berwarna hijau tua ini. Mereka menerangi seluruh langit dengan kilau hijau. Ini benar-benar harta yang langka. 6 tetes cairan ilahi ini sebanding dengan 36 tetes terakhir. Hati Ye Fan bergetar, dan matanya bersinar cerah. Kelima raksasa itu bertarung dengan sengit. Setiap kali seseorang mencoba mengambil baskom giok, mereka akan diserang oleh yang lain. Mereka menahan satu sama lain, dan tidak ada yang bisa mendekat. Mereka semua bertarung di samping, mengelilingi sumsum hijau tua yang menakjubkan. Mereka sangat berhati-hati dengan kekuatan mereka, dan tidak ada yang berani menyerang baskom giok. Ye Fan tidak lagi ragu-ragu. Dia mengoperasikan teknik genesis dan menjadi satu dengan urat nadi bumi. Dia menyembunyikan auranya, dan menenggelamkan dirinya ke dalam tanah. Dia menggunakan line art untuk mendekati gua naga dengan cepat. Ini adalah metode guru Tao Yuan. Selama tidak ada makhluk yang menghalangi, dia bisa berjalan melalui urat nadi bumi dengan kecepatan yang luar biasa. Dia mengendarai ki naga. Ye Fan menahan napas dan muncul di bawah gua naga. Dia kemudian melompat dan mengulurkan tangan emas raksasa untuk mengambil 6 tetes cairan ilahi. Mengaum. Kelima raksasa itu sangat marah. Mereka tidak pernah menyangka ada orang yang berani merebut makanan dari mulut harimau dan merebut sumsum aneh dari tangan mereka. Mereka semua melepaskan kekuatan sihir mereka yang mengerikan dan menyerang. Ye Fan bergerak dengan kecepatan tinggi, terbang melalui urat nadi bumi seperti seberkas cahaya. Jika dia tertangkap sekarang, dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Tak satu pun dari 5 raksasa itu mudah untuk dihadapi. Sebuah peluit panjang yang membuat kulit kepala seseorang mati rasa datang dari kejauhan. Giok di batu, yang dianggap sebagai harta karun oleh orang bijak kuno, mengejar dengan kecepatan tinggi. Kurcaci ungu setinggi 1 kaki itu menyilaukan, dan peluitnya mengguncang urat nadi bumi yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Ia membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya ilahi giok ungu. Ini adalah esensi ki yang dibawanya sejak lahir, dan itu yang paling menakutkan. Itu mematahkan 81 urat bumi berturut-turut, dan melesat puluhan mil, hampir mengejar Ye Fan. Sangat kuat. Ekspresi Ye Fan berubah. Dia mengoperasikan line art secara ekstrim, berubah menjadi seberkas cahaya. Dia menggunakan teknik genesis untuk membuka jalan, dan melintasi urat nadi bumi. Bang! Puff! Ye Fan memuntahkan seteguk darah emas. Bahkan seseorang sekuat dia terluka. Tubuhnya bergetar hebat, dan darah serta ki-nya bergejolak. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah terbunuh. Untungnya, setelah menerima serangan ini, ki ungu bawaan tidak mengejar, dan Ye Fan tertinggal agak jauh di belakang. Jika tidak, nyawanya akan berada dalam bahaya. Lawannya terlalu kuat. Oh, tidak bagus. Biksu tua itu juga menyusul. Seorang Buddha raksasa muncul di depannya, dan itu 10 kali lebih cepat dari biksu itu. Bas! Buddha emas membuka tangannya, dan segel tangan Buddha menghantam.
Urat bumi runtuh terus-menerus, dan tanah bergelombang seperti lautan yang mengamuk. Gunung-gunung hancur, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Segel tangan Buddha menghantam, tapi tidak mengenai sasarannya. Itu hanya menyapu Ye Fan, dan dia terlempar. Dia terbatuk-batuk dan mengeluarkan banyak darah, dan semua organ dalam tubuhnya terluka, dan tulang-tulangnya hampir patah. Dia terkejut. Buddha ini terlalu kuat. Bahkan jika itu adalah sosok yang kuat, tubuhnya pasti akan hancur setelah menerima pukulan itu. Betapa menakutkannya kultivasi biksu tua ini saat dia masih hidup. Ye Fan tidak berani berhenti. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ancaman kematian. Dua raksasa di belakangnya terlalu kuat, dan dia tidak bisa melawan mereka sama sekali. Tiba-tiba, awan ungu bergetar, dan untaian ki ungu bawaan mengalir lagi. Giok di batu tidak secepat itu, tapi ki ungu bawaan yang dimuntahkannya sangat cepat. Puff! Ye Fan hanya disikat oleh ujung ki ungu, dan dia tidak terkena secara langsung. Dia terbatuk-batuk mengeluarkan banyak darah, dan bahu kirinya retak. Dia terkejut. Tidak heran para orang suci kuno menggunakan item ilahi ini untuk memurnikan senjata. Ki ungu bawaan yang terkandung di dalamnya terlalu kuat. Bahkan seorang Saint Lord akan hancur berkeping-keping. Amitabha. Nama Buddha terdengar, dan Buddha emas itu menyusul lagi. Dia 10 kali lebih cepat dari biksu tua itu, dan segel tangan Buddha menghantam lagi. Bang! Ye Fan dikirim terbang oleh cahaya keemasan. Tulang belakangnya retak, dan bagian lain dari tubuhnya retak. Ini adalah kombinasi dari kekuatan hukum dan kekuatan, dan menciptakan hantu Amitabha. Ini adalah salah satu teknik penaklukan iblis yang paling kuat dalam ajaran Buddha. Dia menerima beberapa pukulan lagi, dan akhirnya menyingkirkan Amitabha emas dan ki ungu bawaan setelah 1/4 jam. Dia baru berhenti setelah berlari sejauh ribuan mil. Saya telah bertemu dengan Raja Giok Ungu yang bahkan orang-orang suci kuno pun tergoda. Itu terlalu menakutkan. Aku akan berurusan denganmu di masa depan. Sial, dia bahkan memanggil hantu Amitabha. Apa identitas biksu terkutuk itu saat dia masih hidup? Ye Fan mengutuk. Tubuh sucinya hampir retak, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Ini adalah cedera paling serius yang dia derita dalam pertarungan sejak dia memulai kultivasinya. Pada saat ini, dia sudah setengah mati. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, dia akan menjadi tumpukan lumpur. Serangan semacam ini sudah cukup untuk mengubah tubuh lebih dari 10 Saint Lord menjadi debu. Hanya dia yang bisa menahannya. Ini adalah harga untuk merebut makanan dari mulut harimau. Ye Fan hampir dibunuh oleh kedua raksasa itu, dan dia segera menelan beberapa suap mata air dewa. Dia kemudian mengedarkan kitab suci nirwana yang diajarkan oleh An Miaoyi. Ki darah emas yang tak berujung terbakar, dan tulang-tulangnya berderak. Hal ini berlangsung selama 2 jam sebelum dia membuka matanya. Tulang-tulangnya telah menyambung, dan retakan-retakan itu menghilang. 6 tetes sumsum naga bergulir di dalam kuali kecil yang terbuat dari batu giok lemak kambing. Mereka sebesar mata naga, dan suara tsunami bisa terdengar, menerangi separuh langit dengan kilau hijau. Sumsum berharga semacam ini sangat luar biasa. 1 tetes setara dengan 6 tetes dari sebelumnya. Ini adalah yang bermutu tinggi yang langka. Cedera kali ini tidak sia-sia. Saya bisa memasuki transformasi kelima sekarang. Ye Fan sangat senang. Meskipun dia hampir lolos dari kematian dan hampir dibunuh oleh kedua raksasa itu, hasil panennya juga bagus. Tetesan sumsum yang langka dan berharga ini sangat berharga. Tidak lama kemudian, dia kembali ke wilayah timur Sekte Qin. Dia diam-diam memulihkan diri selama beberapa hari, memulihkan tubuhnya ke kondisi puncaknya, dan kemudian pergi. Kali ini, dia memulai pengasingannya. Dia harus menerobos terus-menerus. Melihat pemandangan Li Xiaoman berkultivasi, dia merasakan semacam tekanan. Hua Yunfei pasti akan menjadi lebih menakutkan. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah memahami Dao. Sekarang, dengan bantuan sumsum naga, semuanya menjadi lebih lancar. 6 tetes sumsum naga yang mengandung fragmen hukum Dao yang agung, seperti yang diharapkan, 6-7 kali lebih banyak dari sebelumnya. Kesengsaraan ini sangat luas, tetapi tidak bisa menghentikan Ye Fan. Dia memurnikan kuali Myriad Qi, membaptis orang emas kecil yang terbentuk dari lautan kesadarannya, dan melunakkan tubuhnya. Setelah beberapa jam, dia berhasil memasuki transformasi kelima dari transformasi naga. Kuat, saya telah mengambil langkah besar ke depan. Cahaya ilahi melingkari tubuh Ye Fan. Setiap inci dari daging dan darahnya berkedip-kedip dengan kemegahan yang berkilau dan tembus cahaya, mengandung kekuatan ilahi yang tak terbatas dan menakutkan.
Dia terbang lebih dalam ke pegunungan Qin, mengamati medan. Dia percaya bahwa pasti akan ada sumsum kelas fantasi yang sebanding dengan obat abadi. 2 hari kemudian, Ye Fan mendengar suara guntur. Suaranya sangat keras, dan gunung-gunung bergetar. Tidak ada awan gelap, dan langit cerah. Ini, seseorang sedang mengalami kesengsaraan. Dia terkejut. Tidak banyak orang di dunia saat ini yang bisa mengalami kesengsaraan. Dia dengan cepat terbang ke depan, dan samar-samar, dia merasakan semacam antisipasi. Sebuah danau besar muncul di tengah pegunungan. Ye Fan melihat sebuah tablet batu kuno dengan 3 kata terukir di atasnya, kolam transformasi surgawi. Tempat di mana Kaisar Qing dilahirkan. Kolam transformasi abadi adalah sebuah legenda. Banyak orang mengatakan bahwa itu belum tentu ada. Dia tidak tahu apakah dia telah melihat kolam transformasi abadi yang sebenarnya. Siapa yang mengalami kesengsaraan di kolam transformasi abadi? Chapter 620 Pengobatan Spiritual. Danau itu sangat besar dan berkabut. Tidak diketahui seberapa luas itu, dan ujungnya tidak bisa dilihat. Di sekelilingnya, pohon-pohon purba seperti naga, beberapa bahkan lebih tinggi dari gunung. Rerumputan tumbuh subur, dan aroma obat-obatan spiritual tercium di udara. Tempat itu penuh dengan vitalitas. Banyak tanaman merambat tua yang sangat tebal, berkelok-kelok dari satu gunung ke gunung lainnya. Ye Fan merasa khawatir. Dia tidak tahu apakah ini adalah kolam transformasi abadi yang sebenarnya. Tablet batu yang retak itu sepertinya sudah cukup tua, mungkin 10.000 tahun. Karakter di atasnya seperti pedang dan naga. Sebenarnya ada sebuah danau yang begitu luas di tengah-tengah pegunungan yang tak berujung. Ombaknya tak berujung dan tak terbatas, seperti lautan. Setelah bertahun-tahun, orang-orang telah melihat banyak kolam transformasi abadi di jutaan li pegunungan Qinling. Beberapa di antaranya sekecil sumur, sementara yang lainnya tak terbatas. Tidak mungkin untuk mengatakan mana yang asli. Ada banyak legenda tentang kolam transformasi abadi. Pada zaman dahulu, ada makhluk abadi yang naik ke atas, dan kemudian, dikatakan bahwa Kaisar Azurel lahir di dalamnya. Hal ini tentu saja menarik perhatian orang-orang di dunia. Danau besar ini mengandung keindahan spiritual. Danau ini terhubung ke langit, dan kabutnya berkabut. Teratai hijau berkedip-kedip di dalamnya, zamrud seperti awan beraneka warna. Selain itu, ada binatang-binatang aneh yang bergerak di dalam air, tanduk dan sisiknya lebat. Di kedalaman danau, guntur yang memekakkan telinga bergema seperti aliran air terjun atau tsunami. Seolah-olah itu telah menjadi satu dengan suara awal yang absolut. Ye Fan bergerak maju sambil menempel di dekat permukaan danau. Setelah berjalan beberapa lusin li, dia akhirnya melihat pemandangan yang menakutkan. Langit dipenuhi dengan kilat dan cahaya berdarah, benar-benar menenggelamkan langit di atas danau besar. Beberapa lusin orang sedang menyeberangi kesengsaraan. Ekspresinya menjadi lesu. Ada lebih dari 30 sosok dalam lautan petir darah yang tak berujung. Itu sangat aneh. Tentu saja, yang lebih mengejutkannya adalah bahwa kekuatan kesengsaraan surgawi ini sangat menakutkan. Itu berkali-kali lipat lebih besar dari kesengsaraan petir yang pernah dialami Yan Yun, dan itu tidak jauh lebih kecil dari apa yang dia alami. Siapa orang-orang ini? Ye Fan cukup terguncang. Setiap sambaran petir dari kesengsaraan besar yang menakutkan ini menghancurkan kehampaan. Kesengsaraan surgawi semacam ini sangat pahit. Sebagian besar terdiri dari petir berwarna darah, seperti lautan darah. Selain itu, cahaya yang kacau akan mengalir di dalamnya dari waktu ke waktu. Kesengsaraan sejati yin yang hebat, kesengsaraan sejati yang hebat, kesengsaraan air angin api bumi yang hebat, kesengsaraan Phoenix yang tak berkesudahan. Badai petir melonjak di langit, dan semua jenis kesengsaraan petir muncul di dalam lautan petir berwarna darah. Kita harus memahami bahwa fisiknya hampir abadi. Di antara generasi muda, kekuatan fisiknya tak tertandingi, dan itulah sebabnya dia bisa menanggung hukuman surgawi seperti itu. Orang macam apa yang mencoba menerobos masuk ke sini? Ye Fan mengamati dengan cermat. Di dalam lautan petir yang tak terbatas, ada 32 sosok. Mereka diliputi kemegahan yang menyilaukan saat mereka melawan kesengsaraan surgawi yang besar. Mengapa ada begitu banyak orang? Petir itu sangat kuat dan sangat menyilaukan. Orang-orang itu semua merasa seolah-olah tubuh mereka berada di bawah sinar matahari, menyala dengan cemerlang. Sangat sulit untuk melihat langsung ke arah mereka. Ye Fan memusatkan perhatiannya. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi saat dia melihat wajah beberapa orang. Pada saat ini, dia menghirup udara dingin. Orang-orang yang dia lihat terlalu aneh. Pakaian mereka semua berbeda, dan ada pria,
wanita, tua dan muda. Mereka berasal dari dinasti dan periode yang berbeda. Siapakah orang-orang ini? Apakah mereka sekelompok roh jahat yang melintasi kesengsaraan? Ada lebih dari 30 sosok, masing-masing dari mereka sangat aneh. Ada seorang Daois tua yang mengenakan pakaian compang camping, seolah-olah dia baru saja muncul dari bumi. Ada aura yang membusuk di sekelilingnya. Ada juga seorang kaisar yang mengenakan mahkota naga berbintik-bintik karat, seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari makam kuno. Ada juga seorang wanita surgawi yang mengenakan pakaian sutra ulat sutra surgawi, tapi sayangnya, pakaiannya hampir membusuk. Bahkan ada seorang arhat yang mengenakan kasaya yang compang camping. Tubuhnya mengerut, namun terlihat seperti terbuat dari emas. Dikatakan bahwa ada banyak makam kuno di bawah pegunungan Qinling. Mungkinkah ini adalah sekelompok ahli kuno yang menjadi mayat kuno dan merangkak keluar dari makam mereka untuk menyeberangi kesengsaraan? Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, orang-orang ini tidak mungkin berasal dari era yang sama. Pakaian lama mereka sudah hampir membusuk, seolah-olah mereka adalah sekelompok fosil hidup yang baru saja digali. Ini benar-benar aneh. Ye Fan tak henti-hentinya bingung. Semua yang dia lihat agak tak terbayangkan. Dia bisa melihat lebih dari 10 orang. Yang lainnya berada di kedalaman lautan petir, hanya sosok-sosok yang tidak jelas yang terlihat. Pakaian orang-orang ini berasal dari lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Dia bahkan melihat seorang kaisar tua mengenakan mahkota emas ungu yang mirip dengan mahkota dari 50.000 tahun yang lalu yang tercatat dalam buku-buku kuno. Bisa dikatakan bahwa itu sangat kuno sehingga membuat orang pusing. Melintasi puluhan ribu tahun, dari era modern ke era kuno, bagaimana orang-orang ini berkumpul dan melewati kesengsaraan bersama. Ini hampir mirip dengan kesengsaraan besar yang saya alami. Di bawah petir yang begitu dahsyat dan menakutkan, pakaian orang-orang ini seharusnya tidak diawetkan. Ye Fan mengaktifkan mata asal ilahi dan mengamati dengan cermat. Dia melihat melalui kehampaan, langsung ke sumbernya, dan akhirnya melihat kebenaran. Mereka terbentuk dari sumber energi esensi, bukan tubuh mereka yang sebenarnya. Ye Fan terkejut. Matanya menyerangkan dua berkas petir dingin. Dia mulai mencari orang ke-33. Dia pasti ada, dan yang lainnya dipimpin olehnya. Ada kaisar kuno, biksu suci, Daois tua, dan ada juga pangeran dan wanita surgawi dari dinasti dewa saat ini. Sungguh banyak sekali. Akhirnya, dia menemukan orang ke-33 di tengah lautan petir. Pada saat ini, dia berada dalam kondisi yang sangat aneh. Seluruh tubuhnya telah menyatu ke dalam kehampaan, dan sebuah vas hitam tergantung di atas kepalanya. Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator seni iblis pemakan surga. Dia benar-benar melahap begitu banyak orang. Hati Ye Fan bergetar. Ada begitu banyak makam kuno di bawah pegunungan Qinling. Orang ini menemukan begitu banyak mayat kuno yang tidak bisa mati dan hanya menyerap sedikit energi sumber dari masing-masing mayat. Ini sudah cukup mengejutkan. Selain itu, banyak pahlawan di era saat ini dibunuh olehnya dan sumber energi mereka disita. Ini adalah musuh yang tak terbayangkan hebatnya. Tidak heran kesengsaraan surgawi begitu menakutkan. Hua Yunfei, kita bertemu lagi. Ye Fan berdiri di kejauhan dengan ekspresi acuh tak acuh. Setelah datang ke pegunungan Qinling begitu lama, dia akhirnya menemukan musuh yang menakutkan ini. Di lautan petir, Hua Yunfei menyatu dengan langit dan bumi. Sama seperti sebelumnya, bahkan ketika menghadapi kesengsaraan petir, dia masih tampak sangat halus seperti makhluk abadi yang dibuang. Puluhan ribu kesengsaraan surgawi menghantam, dan dia melakukan yang terbaik untuk melawan. Vas di atas kepalanya menelan dan memuntahkan listrik, tampak misterius dan tak terduga. Ini adalah seorang pria yang bahkan wanita pun akan cemburu. Kulitnya sehalus batu giok, dan dia sangat tampan. Dia seperti makhluk abadi yang bereinkarnasi. Transformasi ke-8 dari transformasi naga. Ye Fan menghirup udara dingin. Kecepatan kultivasi pihak lain agak menakutkan. 2 hari yang lalu, dia mengalami kesengsaraan yang menakutkan dan hanya maju ke transformasi ke-5. Kemajuannya sudah sangat cepat, tapi dia tidak menyangka pihak lain juga memiliki kecepatan yang menakutkan. Dan sekarang, beberapa tahun telah berlalu. Ye Fan maju dengan pesat dan maju sampai ke transformasi ke-5 dari transformasi naga. Dapat dikatakan bahwa dia berada di puncaknya dan memiliki keberuntungan besar beberapa tahun ini. Namun, Hua Yunfei tidak kalah dengannya. Dia masih lebih tinggi darinya 3 tingkat, dan kecepatannya juga menakutkan. Ye Fan mengalami banyak pertemuan yang menentukan dalam beberapa tahun ini. Dia bergegas maju seperti terbang.
Sulit bagi orang lain untuk memiliki kecepatannya, tapi Hua Yunfei berhasil. Dia juga maju 1000 mil dalam sehari. Transformasi ke-8 yang menakutkan dari transformasi naga, dan kesengsaraan yang dia alami tidak jauh lebih lemah dari yang dialami Ye Fan. Ini benar-benar mengejutkan. Seni iblis pemakan surga memang menakutkan. Seluruh dunia adalah kuali obat. Selama itu adalah seorang ahli, itu bisa melahap asal mereka untuk memperkuat diri sendiri. Dengan metode seperti itu, mustahil bagi seseorang untuk tidak melayang ke langit. Teknik ini terkait dengan harmoni langit. Jadi, setiap kali maju, itu adalah kesengsaraan yang merusak. Langit tidak menginginkan apapun selain menghantamnya menjadi abu. Lautan petir yang tak terbatas seperti itu hampir sebanding dengan tubuh ilahi. Saya telah membunuh jalan saya, dan bahkan langit memaksa saya. Setelah mengembangkan seni iblis ini, selama aku tidak mati, akan sulit bagiku untuk tidak menjadi lebih kuat. Ye Fan menghela nafas pelan. Menggunakan teknik ini untuk membuktikan dao seseorang, pengalaman itu terlalu menakutkan. Jalan ini pasti akan dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya mereka yang bisa memukau dunia yang akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak heran orang-orang meramalkan bahwa selama Hua Yunfei tidak mati, dia akan dapat bergerak tanpa hambatan di dunia dalam 10 tahun dan menyebabkan kekacauan di 5 wilayah. Menurut kemajuannya saat ini, itu pasti akan menjadi kenyataan. Dalam waktu 3 tahun yang singkat, Hua Yunfei telah memperoleh asal-muasal 32 ahli. Di antara mereka, 11 adalah mayat aneh kuno, dan 21 adalah elit generasi saat ini. Pada saat ini, Hua Yunfei sedang mengalami kesengsaraan. Esensi dari mereka yang dilahap meluap dan bermanifestasi sebagai tubuh mereka yang sebenarnya. Mereka mengalami kesengsaraan bersama. Kesengsaraan yang begitu dahsyat, namun dia benar-benar bisa menahannya dan berhasil melewatinya. Ini sudah mendekati akhir. Ye Fan tidak memasuki kesengsaraan petir karena dia baru saja berhasil menerobos. Bahkan jika dia bergegas masuk sekarang dan menarik kesengsaraannya sendiri, dia hanya akan menderita sambaran petir tanpa hasil. Tidak mungkin baginya untuk naik satu tingkat lagi. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang bisa menghentikannya di masa depan. Ketika dia mendapatkan asal mula dari berbagai fisik, dia pasti tidak akan terkalahkan di dunia. Di dunia sekarang, semua jenis elit dan raja seperti batang tumbuhan abadi. Hua Yunfei mengembangkan teknik surgawi semacam ini setara dengan memetik ramuan ilahi di dunia fana. Ye Fan menginjak permukaan danau dan tiba di udara selangkah demi selangkah. Dia mendekati lautan petir yang menghilang. Karena mereka telah bertemu, pertarungan hidup dan mati tidak bisa dihindari. Wosh! Ketika petir terakhir menghilang, semua esensi kembali ke tubuh Hua Yunfei. Kaisar berjubah naga compang camping dan dewi berjubah warna-warni semuanya menghilang. Ye Fan berdiri tegak dan tampan. Rambut hitamnya tebal dan matanya jernih. Dia mengayunkan cambuk pemukul dewa dan menghancurkan langit. Seolah-olah dia mengayunkan sungai bintang. Seolah-olah roh suci kuno telah muncul lagi. Dang! Hua Yunfei memegang Phoenix Wing Hou berlapis emas di tangannya dan memblokirnya secara langsung. Suara menakutkan seperti tsunami terdengar. Danau di bawahnya mendidih dan gunung-gunung di kejauhan runtuh. Keduanya bertemu. Hanya serangan pertama yang telah menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan. Kakak Ye, kita bertemu lagi. Hua Yunfei sudah berganti pakaian menjadi satu set pakaian biru. Dia tampak anggun dan mulia dengan senyum damai. Ya, ini dunia yang kecil. Sebenarnya, kita bisa saja duduk dan mengobrol. Ini tidak harus menjadi pertarungan hidup dan mati. Lengan baju Hua Yunfei berkibar dan dia tampak halus seperti makhluk abadi. Bukankah kamu selalu ingin melahap asal mula tubuh suciku? Ye Fan berjalan maju selangkah demi selangkah. Waktu telah berubah. Anda dan saya hampir menjadi musuh bersama dunia. Mengapa kita tidak bekerja sama? Tidak perlu bertarung sampai mati. Ye Fan tersenyum dan berkata, bekerja sama dengan saya untuk membunuh orang dan mendapatkan asal mula tubuh suci Anda. Lalu kamu akan melahapku pada akhirnya. Saya selalu merindukan kitab suci kuno Kaisar Agung yang kejam. Biarkan saya melihat dengan baik berbagai teknik suci yang tak tertandingi. Saudara Ye, hari ini bukan 3 tahun yang lalu. Saya tidak keberatan. Jika kita keluar semua, sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati, kata Hua Yunfei dengan acuh tak acuh.